Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM 2101655. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Langsung saja kepada materi kita hari ini, yaitu tentang model pembelajaran Project Based Learning. Apa sih itu Project Based Learning atau PGBL atau pembelajaran berbasis proyek? Project Based Learning adalah salah satu model pembelajaran Student Centered Anjuran Kurikulum 2013 yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran Project Based Learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan. Sedangkan menurut NYT Department of Education, model pembelajaran Project Based Learning merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan, konten mereka sendiri, dan mendemonstrasikan pemahaman baru mereka melalui berbagai bentuk representasi. Kemudian, apa sih itu karakteristik model pembelajaran Project Based Learning? Model pembelajaran Project Based Learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Berikut ini beberapa karakteristik menurut Stripling. Yang pertama, ada mengarahkan siswa untuk menginvestigasi ide pertanyaan penting. Yang kedua, ada merupakan proses inquiry. Yang ketiga, terkait dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, berpusat pada siswa dengan membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, krisis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk. Yang keenam, terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata yang autentik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sentralistik. Menurut model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran, karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, ada pertanyaan penuntun. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menurut siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Yang ketiga, investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi apabila proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, ada otonomi. Pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab sebagai siswa dan terhadap apa yang telah ia kerjakan. Yang kelima, realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan yang nyata sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah apa sih model pembelajaran basic learning ini. Langkah-langkah yang digunakan oleh model pembelajaran Project Basic Learning ada 6 langkah. Yang pertama, ada penentuan pertanyaan mendasar atau
Start with essential question. Pembelajaran ini akan dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, yaitu ada menyusun perencanaan proyek atau desain project. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa, agar siswa yang diharapkan akan merasa lebih memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, yaitu menyusun jadwal atau create schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, ada memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Yang kelima, penilaian hasil atau action the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, ada evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, ada kelebihan. Menurut Bosch and Krauss, model pembelajaran ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Ada 5 keunggulan. Yang pertama yaitu model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak melakukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Yang kelima, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Selanjutnya ada kekurangan. Model pembelajaran ini juga dinilai memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut Abidin, ada 4 kelemahan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa sama-sama siap belajar dan berkembang. Yang keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memfasilitasi peserta didik dan menghadapi masalahnya. Yang kedua, membatasi waktu peserta didik dan menyelesaikan proyek. Yang ketiga, meminimalisir biaya. Yang keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terhadap di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dan belajaran menjadi tentram dan siswa mampu menyerap informasi yang guru berikan. Selanjutnya ada sintaks project based learning. Apa sih sintaks itu?
sintaks atau pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Project Based Learning tersebut. Ada 4 sintaks menurut Mulyasa adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sangat menjadi langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, ada mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah kedua yang nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target yang diinginkan. Yang keempat ada memonitoring kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik akan mengevaluasi proyek yang sedang ia kerjakan. Yang terakhir ini tentang pedoman bimbingan dalam model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Isriani dan Puspitasari, dalam membimbing peserta didik pada pembelajaran Project Based Learning, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pijakan tindakan, yakni sebagai berikut. Ada 6 hal atau pedoman penting untuk MPBGL. Yang pertama, keautentikan. Keautentikan maksudnya adalah kita harus memastikan keaslian atau kesahihan pembelajaran yang terjadi dalam pengerjaan proyek tersebut. Yang kedua, ketaatan terhadap nilai-nilai akademik. Ketaatan terhadap nilai-nilai akademik tersebut dapat memastikan peserta didik belajar secara maksimal dan bernilai berdasarkan secara belajar yang terarah. Yang ketiga, belajar pada dunia nyata. Konteks dunia nyata yang abadi ini pada abad ini selalu berbasis proyek atau salah satu keunggulan utama dari Project Based Learning. Oleh karena itu, memastikan peserta didik belajar pada dunia nyata adalah suatu keharusan. Yang keempat ada aktif mandiri. Project Based Learning adalah pembelajaran yang terpusat pada peserta didik tersebut. Yang kelima ada hubungan dengan para ahli. Dengan hubungan dengan para ahli, maka memudahkan guru untuk menyampaikan pada siswa atas apa yang telah ia pelajari. Yang terakhir ada penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching.